Kayak mana ya? Biasanya yang bersihkan ini semua Pak Pembalap baru. Tapi puji Tuhan, terima kasih buat Julita, terima kasih buat Joseph, buat Johan yang membantu membersihkan tempat ini. Kan ada juga dari Demian, ya. Semuanya membersihkan. Orang itu jam 8 lewat udah datang. Julita selaku anak-anak yang membuat perjamuan kudus. Buat perjamuan kudus Julita, aku bilang iya bu, dia bilang Dewa jangan tumpah ya nak ya, iya bu, haleluya. Anak kecil gini sudah dipakai Tuhan, amin. Iya. Baru Joseph tadi yang bersihkan semua, ambal dibongkar semua sobat ya, ambal semua dibersihkan semua. Tadi Mas baru ada lihat bersama si Benet, masih Johan. Lalu Johan, bu ini dipel ya bu, iya Johan. Sekali Pak Gembala dipel ini rumah ini, dipel 2 kali 3 kali, kursi dipel juga ya bu, iya dipel. Lalu si Johan memakai saudaraku menyahbu, haleluya, saya bersyukur saudara ya, amin. Masih anak-anak muda ini, mereka sudah mengerti akan kebenaran Tuhan, haleluya. Itu adalah suatu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, amin. Iya, anak segini saudara buat perjamuan kudus deh bu, iya bu, katanya. Saya lihat saya pulang, udah cantik perjamuan kudus kami, haleluya. Padahal semalam saya bilang buat para pelayan semua besok singer, kita semua yang bersih rumah, kita yang buat perjamuan kudus. Tapi para pelayan datang sesudah semua selesai. Amin buat para singer. Haleluya. Yang bekerja anak-anak. Terima kasih buat Julita sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sekali lagi buat Johan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Joseph yang capek mengumpuli ambal karena udah banyak abu, selalu udah bersih. Amin. Iya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi lain kali kalau Pak Pendeta ada pelayanan kemana-mana, saya nggak khawatir lagi. Ada cerita yang amin. Saya pikir, kalau saya sendiri nggak mampu saudara ya. Gak mampu, saya mempersiapkan lagi dan mempersiapkan lagi khotbah, mempersiapkan lagi ini semua. Oh wow, bisa-bisa marah dia nih kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Iya, saya akan menerangkan saudaraku hari ini mengenai baptisan air. Jadi saudara tidak merasa baptisan itu ini apa ya? Jadi saya berkata, bu pembina saya sudah dibaptis waktu masih kecil. Waktu saya berumur 3 bulan seperti Mawar ini bu, saya sudah dibaptis. Apakah tidak dosa saya dibaptis lagi bu? Nah, yang dikatakan di sini dibaptis, saudaraku, baptisan itu berasal dari kata baptiso. Baptiso itu artinya ditenggelamkan, dimatikan, dibuang. Apanya yang dibuang? Nah, kalau anak kecil seperti ini, apa dia bisa saudaraku? Kita tenggelamkan. Ya, ya kan? Gak bisa. Nah, Tuhan Yesus sendiri dibaptis apa? Tuhan Yesus dibaptis apa tidak? Siapa yang baptis dia? Yohanes pembaptis. Tuhan Yesus dibaptis. Masa kita orang berdosa tidak dibaptis? Nah, itu semalam kita mengadakan baptisan, itu kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Iya, kita akan lihat saudara ya. Kenapa? Apa masalahnya? Kenapa harus dibaptis? Apa yang terjadi sesudah baptisan? Mungkin saudara bertanya atau ada yang tidak mengerti. Jadi untuk berikutnya, baptisan berikutnya, saudara mengerti. Nah, kita lihat sebenarnya. Yesus berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Markus 16 ayat 16 Bang. Markus 16 ayat 16. Kita lihat saudara ya. Ini Bang Ipan ya namanya. Kalau biasanya Bang Yosef, sekarang Bang Ipan. Amin. Iya, sebentar lagi mereka akan diberkati saudara. Siapkan kado kalian. Bulan 7. Apa? Ya, siapkan kado ya saudara. Haleluya. Kita baca sama-sama. Siapa yang percaya? 1, 2, 3 ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, akan dihukum. Lalu saudaraku yang terkasih, mengapa harus dibaptis? Kita berkata, mengapa harus dibaptis? Kan cuma gini-gini aja ya. Waktu kecil sudah yang gini-gini kan. Aku pun dulu Katolik, tapi Katolik saudara. Sudah gini-gini kan ya saudara ya. Sudah dibaptisnya. Tapi saya dibaptis kembali, ditenggelamkan. Lalu pertanyaannya sekarang, mungkin saudara bertanya, mengapa
mengapa harus dibaptis? Kita jawab, kita lihat apa jawabnya sesuai dengan Alkitab. Amin. Masuk aja nih. Iya, kita buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Boleh siapa yang bisa baca firman Tuhan di sini gitu seperti Pak Surung dari Pak Surung. Ibu apa bisa? Ibu pemerintah bisa? Yang baca Ibu lah kayaknya, sini boleh. Gak bisa. Siapa yang bisa menggantikannya? Bapak. Baca. Ya, magis na. Oh ya, ayo saya cerita nih. Lagi ibadah. Ayo, ini dia mengapa harus dibaptis. Jadi saudara tidak bertanya, kalau dibaptis yang cuma bikin doang kok, gini doang, apa artinya? Kan gitu. Nanti jawabannya ada dalam firman Tuhan. Jadi untuk baptisan berikutnya, saudara tidak berpikir lagi, kok dibaptis, dibaptis. Kok bisa saja dibaptis, gitu kan? Ayo, coba siapa yang bisa baca? Ipan, baca dulu. Magis berapa, Bu? Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus ayat 20. Ayat 20. Dan ajarlah mereka Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini menandakan saudaraku, kita taat kepada firman Tuhan. Jadi nggak sembarangan dia saudaraku ya, dibaptis, udah dibaptis sama anak, dibaptis lagi ini atau ini sekarang mungkin saudara berkata gitu. Tapi ini menunjukkan saudaraku, ada ayatnya nggak dibaptis? Ada kan? Dan Tuhan Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes saudaraku. Nah Tuhan Yesus sendiri orang yang suci yang tidak ada dosa, dia pun dibaptis. Apalagi kita orang berdosa. Ini menandakan, ayat ini menandakan bahwa di situ ada ketaatan. Dia taat saudara ya, ayat 20 saya baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah ini menunjukkan saudaraku, baptisan itu adalah ketaatan. Kita taat kepada firman Tuhan, karena itu adalah firman Tuhan. Amin. Iya, itu pertama ketaatan. Yang kedua baca bang, Roma 6 ayat 3 dan ayat 11. Enggak ada sini yang bisa baca kita, Rani bisa. Iya, Roma 6 ayat 3 sampai ayat 3 dan 11. Atau tidak tahukah kamu semuanya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Terus lanjut ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Iya dia tandanya saudara ya. Ayat kedua tadi ini tanda apa? Tanda mati terhadap dosa. Jadi saudaraku, pada dasarnya manusia kita ini adalah orang berdosa. Nah karena kita sudah orang berdosa, makanya kita harus dibaptis. Sesudah dibaptis kita harus mati terhadap dosa tadi. Pada dasarnya kita manusia ini sudah berdosa. Siapapun dia, kalau dia manusia pasti berdosa. Kecuali dia Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak ada dosa. Amin. Nah artinya di sini tadi kita mati buat keinginan daging kita, kesombongan kita, ini semua itu harus kita matikan. Jadi saudaraku, makanya waktu mau dibaptiskan Tuhan Pak Gembala mau semalam kita minta sama Tuhan. Kita kan disuruh berdoa tuh, ya kan Ipan? Disuruh berdoa kan? Nah ketika kita mau sebelum kita tenggelamkan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita katakan Tuhan aku, pokoknya apa ada dunia kita yang susah. Makanya Tuhan aku suka marah, Tuhan tolong roh marah Tuhan dalam nama Yesus. Itu apa lagi? Banyak roh merokok, aku nggak bisa mengenal roh merokok. Nah, sebelum ditenggelamkan sifat-sifat pribadi yang tidak berkenan kepada Allah, saudara berdoa di situ.
Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang mampu mengobati, mengikis semua pribadi-pribadi kita yang tidak berkenan kepada Allah. Lewat apa? Lewat baptisan. Jadi kalau saudara berkata, aku mau baik lah, aku suka ini, suka pemarah, Bu. Gimana ya bikin supaya tidak marah? Mampu nggak? Mampu sudah? Atau Bu, saya suka lah Bu, merepet aja kalau lihat ini loh Bapak Amani Padut, Amani Padut ini ya. Nanti dia yang lulus ini. Bapak Amani Padut ini, siapa hari dia kalau pulang nggak ada ini lah, nggak ada itu, nggak merepet aja. Gimana ya Bu? Menghentikan supaya tidak merepet. Mampu nggak? Nah, ketika saudara menghilangkan semua manusia pribadi yang tidak berkenan kepada Allah, saudara dibaptis itu, katakan sama Tuhan, aku mau menghilangkan repetku Tuhan, aku mau menghilangkan keinginan dagingku Tuhan. Keinginan daging apa? Tidur. Keinginan tidur. Malas berdoa. Banyak nggak adanya? Malas berdoa. Suruh berdoa lah pagi. Pagi suruh itu kita pagi harus menjaga hubungan dengan Tuhan. Saya tahu, apalagi semalam saudara, waktu kita mau berangkat ke Sembahi. Nah, saya kasih sedikit lah ke Sembahi itu. Kami kelamaan masak, kenapa? Saya banyak kali berdoa di situ. Kelamaan berdoa. Kayaknya indah-indah kali itu dia akan lagu dan siapin. Oh iya, ini mau berangkat ya. Tapi indah kali berdoa lanjut dari Mami kayak dia. Oh terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Indah sekali diberi bakat Tuhan. Kenapa? Aku tahu saudara, kalau kita berangkat, kita punya tantangan. Ini semua tanggung jawab kami, saudara. Kalau terjadi sesuatu sama kalian, kalau kami tidak dalam roh, kami tanggung jawab. Seperti Bapak Yosef bilang, aku nggak berani melepas ini yang tahun lalu ya, melepas aku. Istriku nanti ada anak mandi, anakku akan mana? Saya bilang, mau saya takut Pak, itu tanggung jawab kami. Kenapa? Karena kami sudah berdoa. Kalau nggak berdoa itu yang kita lakukan. Dalam hatiku tadi kalau Pak Sepun sempat masak karena indahnya berdoa. Aku iya ayo mana nanti 5 potong. Aku lanjutkan doaku. Dari pagi berapa ya? Demi kali saya doa sampai jam 8 gitu. Datang oleh semua mati sudah datang. Aduh belum siap. Nah saudara, aku kejadian kita 2 tahun yang lalu yang mau opit ikut itu tahun berapa kita? Ke Purba. Nah saya di situ dulu puji Tuhan, saya baca berdoa. Ketika pulang itu si Opi kan dari pagi sampai malam tuh di sungai waktu wisuda Deborah dan Yusuf kita berangkat kan. Nah sekalian ada bisa juga kan. Nah di situ saudara si Opi masuk ke dalam sampai malam. Nah ketika pulang ke rumah saya lihat kami jalan kan, pulang kita kan ada 2 mobil. Nah mobil saya kita sudah Agus, satu lagi mobil kami ya. Pickup ya. Nah pickup satu kita sewa pickup. Nah ketika pulang si Opi duduk samping saya, ini bapaknya, ini mamanya, ini saya. Ada satu lagi, siapa? Ini saya. Ketika pulang saya lihat ini anak nangis terus sampai perjalanan. Mata kagak lain ceria. Ini bukan si Opi ini jadi. Wah tunjangan bapaknya pun tunjangannya, mamanya pun tunjangannya. Anak kecil gini bisa ya? Udah pukuli mamanya. Ini enggak si Opi lagi saya ini. Ini ada roh yang masuk ke dalamnya. Nah kalau saya tidak dalam roh, saya tidak banyak berdoa, saya bisa kalah menghadapi ini. Ini anak bukan lagi manusia, bukan lagi dia. Ada roh yang masuk dalam dirinya. Lalu saya bilang, Mas Bir, lihat jalan yang kosong, kita berhenti di samping sini. Ada apa bukti lainnya nggak ngerti? Nah, nggak ngerti nangis lagi kan? Tunjangi bapaknya, tunjangi lah. Ada mungkin sedikit tunjangi bapaknya. Terus sedikit tunjangi bapaknya, kasih mamanya yang ditunjang, kasih bapaknya yang ditunjang. Mas Bir, lihat mana yang kosong, kita berhenti saya bilang. Kenapa Bu? Kenapa? Ada apa? Semua nggak tahu. Lihat dulu. Sini mobil saya pegang, saya bilang. Semua di atas saja di mobil. Lalu saya berperang karena setia orang suka jahat setan penipu. Kau tidak bersetia Opi dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Iblis, lepaskan Opi dalam nama Yesus. Saya doakan, kalau dia lepas dibebut, lepas dia tertidur. Baru lemas dia lihat bapaknya sama mamanya. Apa yang terjadi dengan anak ibu bapaknya? Dan itu bukan sebuah saya ada roh yang masuk ke dalam. Baru saya itu baru saya itu baru ketawa. Nah kalau saya nggak full dalam doa, saya nggak kuat dalam doa, saya nggak mampu mengusir setan.
16 ayat 17, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadanya. Jadi kita tunduk dulu kepada Allah, baru kita lawan iblis, baru iblis lari daripadamu. Nah kalau kita sok-sokan seperti orang anak-anak Skewa, saudara tahu anak-anak Skewa? Nah dia ikut-ikut orang, ikut Paulus. Paulus mendoakan orang sakit sembuh. Petrus mendoakan orang sakit sembuh. Mengusir setan orang sakit sembuh. Karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Amin. Iya, mereka penuh Roh Kudus. Nah kalau saudara nggak punya hubungan dengan Tuhan yang full, bukan doanya terima kasih Tuhan, haleluya. Hari ini aku mau sembahin Tuhan, berkali-kali Tuhan, amin. Bu, aku tidak berdoa, Bu. Oh ya, iya Bu, udah berdoa. Datang saya akan lupa, yes. Iya kan? Dilawan sama setan, nggak bisa seperti itu. Harus benar-benar full dengan Roh Kudus. Punya hubungan intim dengan Tuhan. Baru kita berkata, setan iblis, keluar! Setannya tuh tunduk. Nah itu yang kujaga. Kalau ada pergi-pergi begini, saya harus full dengan doa. Jadi akhirnya saudara, karena saya kelamaan doa, untung ada pengintan. Kemudian, malah Yosef nggak usah kita masalah ikan teri, nggak usah. Nah kita beli, lalu makannya kita apa Bu? Panggil pengintan, ayo masak. Masak semua orang itu masak di belakang, masak ikan teri, masak apa ibu? Kalau tempe apa adanya, kita masak semua itu dan kita makan di sana. Amin. Jadi saudaraku seperti itu. Jangan mau tidak full dengan Roh Kudus dan jangan coba-coba mendoakan orang kalau tidak full dengan Tuhan. Saudara kena serangan balik. Amin. Kalau kau penuh Roh Kudus, boleh. Ketika mama siapa pengintan mendoakan sama mama, siapa Tuhan mendoakan siapa sisi cinta itu ya Bu. Cinta. Mereka kena serangan balik. Mana pengintan kenapa nggak ibadah? Saya bilang sakit Bu. Sakit apa? Sepertinya semalam sehat lah. Saya pikir. Iya Bu, kami mendoakan secinta. 2 minggu itu bukan ibadah. Kedua minggu saya berangkat. Sebelum saya berangkat saya full dulu dengan doa dari rumah. Saya mendoakan Bapak Bintang dulu. Nggak mungkin ini ada nggak beres ini. Masa 2 minggu nggak ibadah? Bapak Bintang mana pernah nggak ibadah? Amin. Iya, saya full dengan doa. Saya berdoa. Saya bilang Bu, saya mau mendoakan ibu katanya. Oh ya Bu, doakan aku Bu. Namun sekali badan ini udah 2 minggu aku nggak gereja. Saya doakan usirkan dalam nama Yesus. Lepaskan Bapak Bintang. Nah kalau kita sudah full, kita nggak bisa kena serangan balik. Tapi kalau kita setengah-setengah, sok mendoakan orang lain, itu kena serangan balik. Jangan coba-coba. Amin. Kena serangan balik. Nanti kalian kalau tidak full dengan doa, saya bukan melarang. Tapi itulah dia. Kita harus full dengan doa, baru kita mendoakan orang lain. Makanya saya bilang semalam, saya biarlah terlambat. Padahal saya bangun pagi hari. Saya banyak berdoa. Kenapa? Tahap apa orang ini? Saya topang dengan doa. Saya lawan seperti saya bikin. Kalau masih itu udah memasukkan di namanya. Apa namanya? Kalau saya nggak dengan doa, lalu doakan aja salah-salah, habis terus sebenarnya balik dong sama yang mendoakan. Ya, seperti anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa, apa dia setannya? Waktu dia mendoakan orang kemasukan. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Kau siapa? Wow, kau setannya lagi dia. Nah kita jangan seperti itu, amin. Cukup itu pengalaman kita yang dahulu. Haleluya. Lalu tadi kita mengapa harus dibaptis? Satu tanda ketaatan. Kedua tadi apa? Mau berdosa lama. Iya, mau berdosa lama. Saya pikir nggak ada yang nyambung. Nah, tadi nggak ngerti. Satu tadi ketaatan. Kedua kita mengukurkan pribadi. Masalah pribadi kita dalam baptisan itu supaya apa? Supaya kita bangkit menjadi baru. Manusia lama kita tinggalkan di sana. Amin. Iya. Yang ketiga, tanda pertobatan. Kisah 2 ayat 38 sampai 40. Bagi Pak. Kisah 2 ayat 38 sampai 40. Iya. Iya baca Bu. Kisah Rasul 2 ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing 38 sampai 40 Pak. 38 Kisah 2 ayat 38 sampai 40. sampai 40. 38 Kisah Rasul. Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah. Saya
nanti nggak dapat. Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 40 ya. Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, itu dari artinya untuk pertobatan. Tadi yang pertama ketaatan, kedua adalah untuk mengubur dosa, yang ketiga untuk pertobatan, yang keempat materai Allah, tanda kita milik Kristus. Artinya ini kami lakukan tadi, tapi kita sambut akulah kepunyaan Tuhan sendiri. Nah, kita milik Kristus, itu dia artinya ya. Yang keempat, kita ini adalah milik Kristus. Kalau kita sudah baptis, kita adalah milik Kristus. Satu tadi apa? Ketaatan. Kedua, ketiga, pertobatan. Keempat, kita adalah milik Kristus. Itu dia saudara ya. Jadi untuk berikutnya yang belum dibaptis, dia mengerti, oh ini rupanya yang dimaksud dengan baptisan. Lalu yang kedua, siapa yang harus dibaptis? Siapa yang harus dibaptis? Yaitu setiap orang percaya dan orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah percaya dia. Jadi tidak anak-anak seperti Mawar ini dibaptis. Si Mawar percaya enggak? Mawar, kau percaya Yesus enggak, Mawar? I don't know. Tahu dia. Tapi di sini yang dikatakan dibaptis adalah orang yang percaya dan lahir baru. Lahir baru artinya apa? Bertobat sungguh-sungguh, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, lalu mengakui dosa-dosanya, bertobat dan melakukan kehendak Tuhan. Itu dia artinya. Jadi yang dikatakan dibaptis adalah orang-orang yang sudah percaya dan lahir baru. Amin. Jadi nggak salah-salah lagi kita pengertiannya. Lalu dia berkata, minggu depan aku nggak belum kayak si Juwita ini. Kok kita minggu depan kita baptis ya? Bisa nggak? Dia udah percaya nggak? Dia sudah bertobat nggak? Jadi yang dikatakan dibaptis adalah orang yang bertobat dan yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau katanya, Bu Pimina aku sudah dibaptis, nggak bisa, bukan seperti itu yang dikatakan baptis. Baptis itu adalah orang yang sudah percaya dan sudah bertobat. Kita lihat ayatnya saudara ya. Markus 16 tadi, Markus 2 juga. Kisah dari kita bacakan. Kisah 2 ayat 37 sampai 38 tadi, Bang Iman. Kisah Baca Bu. 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat lanjut 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Iya, ini dia kan jawabannya. Tadi bilangnya harus bertobat dan percaya kepada Tuhan, baru dia dibaptis. Kalau saudara berkata, Juwita mau dibaptis, jangan, belum percaya dia. Juwita percaya kepada Yesus? Percaya, tapi kan belum mengerti sekali kan. Juwita bertobat, meninggalkan manusia lama, nggak ngerti ya. Jadi orang yang sudah dibaptis adalah orang-orang yang sudah percaya dan iya. Kisah 8 ayat 36 sampai 38 Bang Ipan. Kisah 8 ayat 36 dan 38. Kisah 8 ayat 36. Ayat 36 dan 38. Baca Bu. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lanjut 37 Bu, Pak Iban. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Nah, ini ceritanya seperti ini saudaraku. Filipus dalam pelayanan seperti kita lah ya, umpamanya kita melayani perkunjungan. Nah, di sana kita bertemu dengan jiwa baru. Nah, jiwa baru
ini sudah percaya dengan baptisan, dia percaya kalau itu diterangkan. Baptisan kamu, kalau kamu sudah bertobat, kamu sudah percaya, kamu harus dibaptis dan didalamkan. Nah, dia percaya. Nah, jiwa baru ini percaya, lalu berkata, ketika mereka mau pulang, lalu dia berkata, Filipus, tidak ada air, baptislah aku percaya kok. Nah, itu bisa juga ya, karena dia sudah percaya waktu kita akan firman Tuhan. Saudara sida-sida ini, dia bertobat di jalan, dia di waktu dilayani lah seperti kami Muslim ini. Nah, tapi kalau dia tidak percaya, jangan dibaptis. Dia tidak percaya dengan jangan itu sia-sia. Tidak ada pertobatan di sana, tidak ada perubahan hidup di sana. Jadi dikatakan baptisan itu harus ada perubahan hidup dan pertobatan, ketaatan dari 1, 2, 3, 4, 5. Kan sudah. Coba sekali ingat. Satu tadi apa? Ketaatan. Kedua, ketiga, pertobatan. Keempat kita adalah milik Kristus. Nah, kalau ada keempat ini, itu harus jalan sama kita. Amin. Iya, itu dia ya. Jadi itu berikutnya tidak salah lagi mengenai baptisan. Semua ada ayat-ayatnya. Amin. Ini banyak kali ada ayatnya. Cuma nanti kalau saya terangkan satu persatu, kita belum jam 3 siap. Biar saya terangkan satu-satu. Kisah 2 ayat 37 ada, Kisah 9 ayat 4 sampai 6 ada, Kisah 10 ayat 44 sampai 48 ada, Kisah 16 banyak sekali ayat tentang baptisan. Yang berikan pengertian kepada kita sehingga kita mengerti apa itu baptisan. Tidak hanya baptisan, lalu di depan lagi baptisan lagi lah, tidak seperti itu. Amin. Iya, kita buka 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2, tolong baca Bu. 1 Korintus. Itu. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, Iya. yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, Terus? supaya oleh kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Iya. Dan jadilah sama seperti bayi, dan sama seperti si Mawar tadi ya, yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, kalau kita sudah dibaptis, sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita harus bertumbuh terus di dalam Tuhan. Bertumbuh artinya, saudaraku, sifat-sifat pribadi kita itu sudah dikikis hari lepas hari untuk bisa kita sama seperti Tuhan Yesus. Jadi bagaimana caranya? Umpamanya lah saudaraku, saya suka menegur saudaraku ya, saya suka menegur untuk kebaikan. Amin. Nah, lalu umpamanya saya tegur Rani saya tegur. Lalu dia berkata, ih, ibu pembina itu sekali aku tukang tegurnya, aku dibilangnya aku begitu bodoh. Lihat di dia, banyak di desa sana, ini gereja. Nah, itu yang dikatakan dengan bayi rohani. Ini tadi seperti bayi dia, ditegur sedikit tersinggung, cari gereja baru. Nggak usah situ kita gereja yuk, ditegur-tegur di situ. Aku ini udah dewasa ya, masa ditegur-tegur ya? Nih, dia diisi pemilu. Itu namanya bayi rohani. Ini biasa Petrus 2 ayat 2 seperti Mawar tadi. Jadi kalau dikatakan bayi rohani, saudaraku umpamanya ini, dia kencing sedikit, nangis kan? Gendong. Nah, kalau dewasa rohani, dia ditegur pun dia tahu, aku ditegur untuk kebaikanku. Aku tahu ditegur karena ibu itu sayang sama. Saya bersyukur punya permintaan. Kalau saya bersyukur kali bisa tegur dia. Kalian tahu, saya tegur dia untuk kebaikan. Karena saya mau pakai. Semalam saya khotbah di sini, saya bilang, Bu, ibu WL ya Bu. Karena saya tahu saya akan khotbah. Karena kalau nggak capek kali saya WL, kita khotbah lagi capek. Aduh, belum bisa Bu, belum bisa. Kapan bisa ya Bu? Padahal Bu banyak kali saya didikin. Maksud saya gini kenapa? Supaya dia tahan banting. Tahan banting. Kalau sudah berdiri di sini, kita gosikin sakit hati, nggak gereja lagi. Itu mana namanya bayi rohani? Siapa sini juga kita gosikin, nggak gereja. Goodbye GBI Simpang Wira Dendang. Sana ada GBI lagi yang lebih keren, Neng. Kita kotor aku di situ. Itu yang kita katakan bayi rohani. Bayi rohani sama seperti bayi tadi 1 Petrus 2, baca ulang Bu. Jangan seperti ini, kita baca ulang kuat Bu. Dan jadilah sama seperti bayi yang
baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah itu dia, kalau ada yang menegur saudara, bersyukurlah saudara, karena dia mengasihi saudara. Amin. Aku kenapa sering menegur permintaan ini? Karena dia mau pakai DWL di sini. Kalau dia nggak tahan banting, dia nggak bisa. Nggak tahan banting, dia besok lagi ditegur lagi. Aku ada jadi bayi lah, ditegur-tegur pun cabut dia. Makanya dia sekarang mau tempah dia, supaya bisa mengganti saya di sini. Semalam belum mau dia, Bu, Ibu gak Elsa, belum tahu Pak kemarin ini. Ibu bisa main, aduh, aku gak bisa Bu. Nanti aku gini aja Bu, nggak takut. Nah, kenapa seperti itu saudaraku? Karena dia berkuat di dalam Tuhan. Jadi jangan mau seperti bayi rohani. Kami punya moto saudaraku di pelayan kita ya Bu, di perkunjungan, dilarang keras sakit hati. Dilarang keras sakit hati. Apapun yang saya tegur tidak boleh sakit hati. Ada nggak Bu? Nah setiap kali saya bilang dilarang keras sakit hati. Apapun teguran, terimalah karena itu untuk kebaikan. Bersyukur saudara kepada yang menegur saudara. Amin. Kami dulu saudara kuliah di IR, kalau kami ada kesalahan, kami tidak bisa melayani. Sampai setahun 2 tahun, udah kami jadi jemaat. Ini masih saya tegur saja, masih lumayan kan? Amin. Iya, jadi jangan seperti bayi, tegur sedikit, cabut, tegur sedikit, gak ibadah. Ini bilangnya aku begitu, dibilangnya aku begini. Di sini gak ada, di sini horor yang ada. Amin. Ada di sini. GBI itu kan tersinggung dan ada lagi acara gereja lain lah. Bisa ada GBI yang jemaahnya 5.000. Udah itu pakai AC lengkap lagi. Lalu yang kedua, dia seperti bayi rohani yang tidak mampu dengan tempahan-tempahan. Padahal itu adalah teguran-teguran yang untuk mendidikmu supaya kau dewasa di dalam Tuhan. Amin. Amin para pelayan. Ada lagi yang sakit hati tersinggung. Kita ada motor dilarang keras sakit hati. Di sini mah nggak ada yang tersinggung. Isi pohon ada, isi pohon itu terus lagi belok kiri, belok kanan sampai ujung masuk awal. Di situ ada orang yang sakit hati. Di kiri simpang dia tidak ada yang sakit hati. Amin. Untuk berikutnya kita tidak ada sakit hati. Kalau sakit hati berarti dia bayi rohani. Bayi rohani seperti si mawar, nangisnya weh. Mana itu mah? Nangisnya weh. Kencing mah. Kalau dia dewasa dia nggak akan nangis dia kalau dia kencing. Nah inilah dia bayi rohani. Makanya saudara pun kalau saudara ditegur sakit hati, saudara bayi-bayi rohani, bayi-bayi rohani. Jangan mau jadi bayi-bayi rohani. Amin. Amin. Para selebritisnya Tuhan Yesus. Masih ada lagi yang sakit hati? Masih ada lagi tersinggung? Karena saya suka menegur saudara. Nanti kalau disini saya tegur semua. Karena saya lihat itu nanti videonya kan. Ini salah lagi nanti kok hajar ini. Lalu kok segini. Kita salah itu ya. Bukan begitu, berdoa begini. Ya dalam arti kan asal kalau ada dia polisi segala ini ya kita tegur. Nah itu dikatakan bayi rohani. Kalau dia ditegur masih terima kasih ada yang menegur aku. Berarti itu membuat aku dewasa di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ada yang sakit tadi, ada yang sakit tadi. Yang maksud teman-teman satu gereja. Lalu dia berkata keluarga Bu di sana. Ada yang nengok dia, memang dia gitu lah Bu. Aku mau ibadah lagi lah Bu. Kalau aku tengok mukanya Bu, aduh. Lebih baik aku masuk gereja Bu. Iya Bu, dibilang aku begitu, begini. Padahal sebenarnya nggak ada loh Bu. Itu yang dikatakan bayi rohani. Nah kalau saudara tidak mau jadi bayi rohani, kalau ada teguran, terima kasih Tuhan. Ini membentukku untuk aku bisa dewasa lagi dalam Tuhan. Amin. Dari senior pun harus sudah bisa menjadi WR. Amin. Haleluya. Tiba-tiba belum bisa Bu. Pengintan WR belum bisa Bu. Tidak ketakutan Bu. Ibu aja lah Bu. Baru yang lain suruh. Mereka nanti dia apa ya? Tempat saya disuruh lain nengok ibu apa? Ibu Mary. Mungkin ibu Mary ya Bu di konsep. Iya Bu katanya. Saya buka.
Apa nih? Sering di mana sih lo tadi kumelin? Kumel sama ibu. Ya tayo kumelin. Ngarang-ngarang apa ini? Ya materi si Mas bisa terpagi. Udah 2.000 lo tadi kumelin. Gue bilang, kumelin ada 2.000 yang kowe ya. Iya bu, iya ya bu. Saya nggak bohong bu. Lihat betul nggak? Saya kan nama-nama baik. Tengok tuh di Facebook. 2.000 yang masuk. Itu 2 hari sesudah kita konser. Amin. Iya, jadi pas saya aduh aku nak bawa bu anak-anak di pasar itu mana apa nak bawa anak atas anak ini anak bawa seperti apa anak bawa kau pengen siapa kalau semalam bu komunitas sudah apa bu ibu iya bu kalau bisa salah apa yang itu pede aja kali ya kan paling kena marah lagi paling saya panggil sini mau minta saya kita bilangnya sini ya kan? Gak apa-apa lah, kan gak mati kan, harusnya kita berdoa kok karena itu kebaikan. Haleluya, mari saya begitu sekalian. Ada lagi yang tersinggung, ada lagi anak bawang, anak cetek. Iya saudara ya, jadi buat kita semua buang semua sakit hati. Kalau ada teguran-teguran, kalau ada yang negor, itu karena dia sayang sama kita, amin. Karena dia mencintai kita dan dia mau kita berubah. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri sebelum. Ku buka